Kenapa harus memilih keluar, sementara di sini ada universitas yang lebih bagus? Sarana dan prasarana pembelajarannya itu sangat lengkap sekali di sini. Kuliah di Pascasarjana ini ingin menjadi dosen pendidikan dasar, insya Allah nanti kembali ke alma mater gitu. Sekarang di UNP, dosen-dosennya itu dia mempunyai kedua bidang tersebut gitu. Jadi ada pendidikannya dan juga ada ilmu murninya. Kalau kita lihat dari segi kompetensi dosen atau staf pengajar yang ada di sini, semua rata-rata profesor, doktor, dan itu juga lulusannya bukan lulusan yang main-main gitu. Makanya saya pilih di sini. Universitas Negeri Padang merupakan universitas hasil konversi dari IKIP Padang. Universitas Negeri Padang ini memiliki 5 area kampus, di mana kampus pusatnya menempati areal seluas 330.000 meter persegi. Berada tidak jauh dari Pantai Air Tawar Padang di Jalan Profesor Dr. Hamka Air Tawar. 4 kampus yang lain berada di daerah Lubuk Buaya, Limau Manis, Uluk Gadui, dan Bukit Tinggi. Kampus pusat ini membagi 3 areal bangunan. Sarana perkuliahan dengan luas 17.000 meter persegi. Sarana perpustakaan dengan luas 4.000 meter persegi. Sementara untuk sarana laboratorium dan workshop memiliki luas area sekitar 16.000 meter persegi. Sejak menjadi universitas, kampus penghasil guru ini semakin yakin dengan perkembangan peran dan fungsinya ke depan sebagai lembaga penghasil sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu keyakinannya adalah dengan adanya program Pascasarjana yang memperkokoh fondasi universitas dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia. Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang sudah dirancang sejak tahun 1981 dengan nama Kegiatan Pengumpul Kredit atau KPK Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta. Saya ingin menyampaikan beberapa ilustrasi bagaimana pentingnya sumber daya manusia. Program studi yang diselenggarakan saat itu adalah Administrasi Pendidikan. Atas sebenarnya apa yang kita catat? Coba kita 11 tahun kemudian, tahun 1992, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 517, Dikti, Kep 1992, tentang pembentukan program studi S2 Administrasi Pendidikan di Universitas Negeri Padang. Sejak saat itu, KPK atau Kegiatan Pengumpul Kredit ditingkatkan statusnya menjadi program studi dalam program Pascasarjana yang berdiri sendiri. Seiring perkembangan dan potensi yang dimiliki, dan banyaknya permintaan dari berbagai universitas juga lembaga pelatihan kerja, pada tahun akademik 1994-1995, program studi administrasi pendidikan dikembangkan menjadi 4 konsentrasi. Manajemen pendidikan, bimbingan dan konseling, pendidikan IPS, dan pendidikan bahasa. Sejak tahun 1997, konsentrasi yang ada bertambah, dan sampai saat ini, sebagian besar konsentrasi tersebut sudah menjadi program studi, yakni program studi magister kependidikan, program studi magister non-kependidikan, program studi magister ilmu lingkungan, program studi doktor S3 pendidikan. Untuk program studi magister kependidikan terdiri dari program studi administrasi pendidikan, program studi pendidikan IPS, program studi pendidikan bahasa, program studi teknologi pendidikan, program studi pendidikan dasar, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan matematika, dan pendidikan olahraga. Dan kelas dosis 1 sudah diberikan. Sementara untuk program doktor atau S3 pendidikan
memiliki program studi ilmu pendidikan dengan orientasi pengembangan sumber daya pendidikan, pendidikan IPS, teknologi pendidikan, bimbingan dan konseling, manajemen pendidikan, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan IPA, pendidikan matematika, dan pendidikan ilmu lingkungan. Saat ini PPS UNP memiliki 4.563 orang mahasiswa program S2 dan 418 orang mahasiswa program S3 yang menyebar di seluruh fakultas yang ada di lingkungan Universitas Negeri Padang ini. Untuk menjamin terselenggaranya program dan mutu lulusannya, PPS UNP dipimpin oleh seorang direktur yang dibantu 2 orang asisten direktur, yaitu Asisten Direktur 1 dan Asisten Direktur 2, dan Ketua-Ketua Program Studi. Masing-masing jabatan tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi, serta target tersendiri dalam mengembangkan PPS UNP sesuai visi dan misi yang sudah digariskan, terutama bidang akademik yang merupakan tugas utama dari Asisten Direktur 1. Periode ini lebih menitik beratkan pada bidang pelayanan akademik kemahasiswaan yang prima, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan masa studi tepat waktu yang selama ini dirasa masih belum optimal. Pada tahun 2025 itu kita sudah masuk hitungan di Asia Tenggara, program magister ini. Itu kita lakukan terobosan, yang pertama, percepatan masa studi mahasiswa, terutama dalam pembimbingan yang selama ini terkesan lamban, sehingga pembimbing itu kita evaluasi. Kalau seandainya tak mungkin lagi dilanjutkan, pembimbingnya kita ganti, sehingga mahasiswa itu masa studinya bisa dipercepat. Dengan terobosan baru ini, diharapkan mahasiswa tidak lagi terganjal hal-hal yang berhubungan dengan masalah administrasi. Di samping itu, di dalam pengurusan pelaksanaan seminar atau ujian tesis dan disertasi, PPS UNP memotong jalur birokrasi dengan memberdayakan staf PPS sendiri. Seperti untuk mendapatkan persetujuan jadwal seminar atau ujian tesis dan disertasi dari dosen pembimbing dan penelaah, akan dibantu sepenuhnya oleh staf PPS. Sebelum ini, mahasiswa sendiri yang mengurus, dan biasanya waktu yang diperlukan bisa sampai 10 hari, bahkan bisa 2 minggu. Dengan memanfaatkan alat komunikasi dan teknologi yang ada oleh staf PPS, waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan jadwal seminar atau ujian dari dosen pembimbing dan penelaah cukup hanya 1-2 jam saja. Visi program Pascasarjana Universitas Negeri Padang yaitu menjadi pusat unggulan yang menghasilkan magister dan doktor dalam bidang sains, teknologi, seni, dan olahraga yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita berharap visi ini dapat dicapai pada tahun 2025. Untuk mencapai visi program Pascasarjana tersebut, misi yang diemban adalah menyelenggarakan pendidikan yang unggul kepada masyarakat dalam berbagai bidang sains dan teknologi, olahraga dan seni berdasarkan kepada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menyelenggarakan penelitian yang unggul dan menyelenggarakan program pengabdian masyarakat yang unggul, menghasilkan magister dan doktor yang cendekia, inovatif, kreatif, kompetitif, yang beriman dan bertakwa, dan yang terakhir, misi kita adalah menjadi pusat penjaminan mutu dalam pelaksanaan program magister dan doktor di lingkungan Universitas Negeri Padang. Tahun akademik 2014-2015, PPS UNP melayani tidak kurang dari 4.562 calon magister dan 418 mahasiswa calon doktor. Untuk proses belajar mengajar, program Pascasarjana UNP ditunjang oleh gedung 5 lantai
dengan fasilitas ruang yang modern. Seperti ruang kuliah, ruang pertemuan atau seminar, ruang baca yang berisi literatur ilmiah utama bagi mahasiswa, juga memiliki jaringan kerjasama dengan perpustakaan lain, serta memiliki akses ke jaringan global pusat dokumentasi dan informasi. Sementara itu, untuk melaksanakan tridharma bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, PPS juga telah mengalokasikan anggaran yang cukup bagi dosen untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Khusus untuk penelitian, disediakan dana setiap tahunnya 20 orang dosen, khusus dana pasca. Nah, di samping itu, dana-dana yang bisa diraih oleh dosen pun banyak, yaitu di tingkat universitas, nasional dan internasional. PPS UNP juga dilengkapi dengan staf administrasi yang dipimpin kepala tata usaha dan memiliki beberapa bagian, yaitu bagian akademik, bagian keuangan, bagian umum, bagian perlengkapan dan pustaka. Masing-masing ditunjang oleh kesiapan administrasi yang sudah berbasis IT. Fungsi dan peran program Pascasarjana saat ini lebih difokuskan pada penyelenggaraan program studi multidisiplin dan penyelenggaraan penjaminan mutu program magister dan doktor yang ada di lingkungan UNP. Penyelenggaraan pembelajaran program S2, S3 yang monodisiplin atau oligodisiplin diselenggarakan tersebar di fakultas masing-masing sesuai bidang keilmuannya, seperti Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Olahraga, Fakultas Ekonomi. Sejak keluarnya SK Dirjen Dikti nomor 2596/D/T 2000 tanggal 6 Agustus 2001, UNP mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan program Magister Manajemen secara mandiri. Saat ini, program MMUNP sudah memiliki 3 konsentrasi, di antaranya Manajemen Publik, Manajemen Pemasaran, dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Sarana penunjang lain adalah laboratorium dan workshop yang telah dikembangkan sesuai dengan program kependidikan di fakultas masing-masing, seperti Laboratorium Bahasa dan Seni, dikembangkan di Fakultas Bahasa, Sastra, dan Seni. Don't look at the script. Listen first for several times. Make a draft. If you're not really sure, you may look at the script. Terutama untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, terdapat beberapa laboratorium penunjang seperti Laboratorium Fisika, Laboratorium Kimia, Laboratorium Biologi, dan Laboratorium Komputer. Sementara untuk Fakultas Teknik, di samping laboratorium, juga memiliki ruang workshop yang sangat memadai untuk program Doktor S3. Untuk materi kurikulum, di setiap jenjang program Pascasarjana, UNP membebankan SKS sesuai kebutuhan dan target pencapaian kualitas lulusannya. Untuk program Magister, beban studi mahasiswa secara keseluruhan adalah 44-48 SKS yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 4 semester. Sedangkan untuk program doktor, beban studi mahasiswa secara keseluruhan adalah 52 SKS yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 6 semester. Untuk meningkatkan kualitas dosen, program Pascasarjana Universitas Negeri Padang mengembangkan kompetensi dengan berbagai cara, seperti memperbanyak kegiatan seminar, lokakarya, Kajian kita pada hari ini akan kita lalui dalam 4 tahapan. Magang di berbagai perguruan tinggi, dalam dan luar negeri, atau lembaga-lembaga terkait. Yang tak kalah penting adalah peningkatan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana, seperti gedung, laboratorium, perpustakaan, media pembelajaran, buku, jurnal, serta tempat praktik lapangan. Untuk menjamin mutu penelitian program studi magister dan doktor, program Pascasarjana UNP
membuat kebijakan bahwa penelitian mahasiswa disesuaikan dengan bidang keahlian program studi masing-masing dengan menggunakan pendekatan dan pemikiran baru. Di samping itu, program Pascasarjana UNP juga menyusun agenda penelitian dengan memperhatikan relevansi terhadap bidang keahlian setiap program studi. Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa kemudian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional. Sejak tahun 2012, mahasiswa juga diwajibkan menulis artikel pada jurnal online yang disediakan. Untuk menjamin mutu, relevansi, dan produktivitas, dosen dan mahasiswa diberi kesempatan mengikuti program Academic Recharging dan program Sunweek di kampus ternama di luar negeri seperti Ohio State University, Indiana University, University of Illinois, dan Deakin University. Semoga Pascasarjana Universitas Negeri Padang ke depan lebih dapat berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saya berharap dukungan dari semua pihak dalam pengembangan dan pembangunan program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.